Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh warga Aceh di salah satu daerah Ajun Ujung Lamhasan, Kota Banda Aceh. Cerita ini dikisahkan oleh Ibu Irna sebagai saksi salah satu yang berada di daerah tersebut sebagai tetangga dari kejadian. Saat itu Ibu Irna yang berstatus sebagai warga baru di komplek tersebut yang baru datang menghuni bersama suaminya baru tinggal beberapa hari. Pada setiap di pertengahan malam, mereka selalu merasa terganggu dengan tangisan bayi tetangganya yang begitu besar suaranya, yang membuat Ibu Irna sangat ketakutan. Pada suatu malam, ada suara perempuan yang menangis dengan teriakan yang kencang seakan seperti kerasukan, dan kami mendengar sangat jelas suara itu. Paginya, Ibu Irna pun melihat ada kerumunan ibu-ibu di depan rumah di tempat kejadian tersebut, di mana ia adalah tetangga kanan rumah saya, dan saya pun datang untuk menanyakan. Permisi ibu, ada apa ya bu? Kok pada ngumpul di depan rumah? Dan Ibu Irna pun memperkenalkan dirinya. Permisi ibu, perkenalkan, saya warga baru di daerah ini. Oh ya, semalam saya mendengar sangat jelas teriakan yang sangat keras dari rumah ini dan tangisan bayi yang tidak henti-henti. Ada apa ya bu dengan tetangga saya? Sepertinya ada perkelahian atau mungkin lebih tepat seperti kerasukan bu. Apa benar begitu? Dijawab dari salah satu ibu. Ya benar, beliau kerasukan sepertinya. Mari kita tanyakan langsung kepada suami beliau. Pintu pun digedor dari salah satu ibu tersebut. Pintu rumah akhirnya terbuka dan pemilik rumah tersebut adalah Parian. Parian pun bertanya, permisi ibu, ada yang bisa saya bantu? Salah satu dari ibu bertanya kembali, permisi juga pak, mohon maaf, apa ada yang bisa kami bantu pak? Soalnya semalam kami mendengar suara teriakan-teriakan yang sangat keras dan begitu lama. Apa ini bisa kami bantu pak? Ujar salah satu ibu-ibu. Dan beliau menceritakan bahwa semalam itu istri saya kerasukan, makanya teriakan sangat besar. Dan saya pun semalam sudah sangat panik, tidak tahu harus berkata apa lagi. Saya hanya bisa berdoa dan memegang istri saya dengan sangat keras, memeluk dengan erat, tapi ia terus meronta-ronta. Doa-doa pun sudah saya bacakan, tetapi terus-terusan istri saya berteriak dan anak bayi saya terus menangis dengan kuat. Di mana dimulai kejadian itu pada pukul 2 malam. Dan alhamdulillah pada 4 subuh istri saya dan anak saya barulah kondisinya mulai sadar kembali di saat subuh, lebih tepat lebih kurang sebelum memasuki azan subuh. Saat ini kondisi badan istri saya sangat lemas. Ia masih terbaring di tempat tidurnya. Dan salah satu ibu-ibu pun mengatakan, permisi Pak Rian, mohon maaf ya nih Pak Rian, sepertinya ada yang tidak beres nih Pak Rian dari kejadian yang saya dengar. Soalnya dulu pernah juga terjadi hal seperti ini. Bahkan lebih parah Pak Rian. Memangnya pernah ada kejadian apa ya Bu? Emang aneh seperti apa Bu? Mohon diceritakan Bu, biar kami pun tahu. Ya, dulu sebelum Pak Rian tinggal di sini pernah kejadian hal yang serupa. Malah satu keluarga dihantui, sehingga mereka pindah rumah dikarenakan diancam sampai ingin dibunuh dari mimpi mereka didatengin. Serem pokoknya. Jadi mereka itu dimimpiin begitu pak, sama ya makhluk-makhluk gentayangan gitu. Serem pokoknya, katanya ingin dibunuh semuanya. Ya, saya kalau ingat cerita itu sangat mengerikan pak. Kebetulan beliau pemilik rumah tersebut yang pernah ngontrak di sini juga pernah bercerita kepada saya. Ya apa mungkin ini ada kaitannya ya dengan bapak atau mungkin dengan rawa-rawa di belakang pak. Oh ya pak, masalah rawa-rawa tersebut beberapa kali sebelum bapak tinggal di sini ada beberapa orang yang melihat ada sosok wanita, ya sosok wanita berbaju putih, dan ada juga terkadang yang melihat seperti sosok nenek-nenek di belakang rumah bapak ini jika malam hari. Banyak sekali beberapa orang, ya mungkin lebih dari 6 saya mendengarkan kabar tersebut yang bercerita langsung kepada saya. Batolian, saya berjualan di salah satu depan jalan. Di situ ada kios saya. Jadi kadang-kadang anak muda yang mampir melewati jalan tersebut melihat, Pak. Mereka melihat seperti ada nenek-nenek di kawasan di belakang rumah Bapak. Emangnya tempat apa ya di belakang? Ada kejadian apa, Bu? Kok bisa ada kelihatan seperti itu ya?
Emangnya ada apa ya Bu di belakang ini? Tolong Bu jangan dirahasiakan biar saya pun tahu. Wah, Pak Rian tidak tahu ya? Tidak Bu, dulunya tempat pemakaman orang-orang keramat dan makam kuburan umum gitu Pak. Tapi saat ini sudah dibongkar sih informasinya. Tapi dari orang-orang dulu sebagian masih tersisa di sini. Waduh, ngeri juga di sini ya Bu, ujar Ibu Irna. Apalagi saya nih, baru nih datang di tempat ini. Wah, bisa-bisa saya bakal diganggu nanti. Enggak Bu Irna, ujar salah satu tersebut. Mereka itu hanya mengganggu pada orang-orang yang melakukan kesalahan. Katanya begitu sih. Siapapun dia yang melakukan kesalahan mengganggu ketenangan mereka bakal diganggu. Tapi selama tidak mengganggu, ya saya rasa tidak apa-apa sih Bu. Kalau yang dulu itu mereka sering sekali membuang sampah di belakang sana. Wah, si Pak Rian langsung menjawab. Ya, memang benar. Mungkin karena istri saya sering sekali membuang sampah ke arah belakang rumah mungkin kali Bu ya. Memang sih setiap pagi kadang sore itu istri saya sering banget buang sampah di sana. Apa kali dia ditegur ya? Dan beberapa warga setempat yang duduk di dalam rumah Bapak Rian semua spontan menjawab, ya benar itu Pak. Tidak salah lagi. Mereka terusik sehingga istri Bapak terus diganggu. Azan maghrib pun berkumandang dan semuanya pulang ke rumah masing-masing. Sore berlalu, malam pun tiba. Lagi-lagi dan lagi pukul 1 malam istri Bapak Rian tersebut kerasukan lagi. Dan kali ini lebih parah. Ia berlari-lari di luar rumah dengan kondisi telanjang tanpa busana. Berteriak dengan sangat keras, dan Ibu Irna bersama suami sangat kaget, dan warga sekitar pun keluar untuk membantu menangkap istrinya yang sedang berlari-lari di luar. Pada saat itu kami sangat ketakutan, dan kami pun menangkap istri Bapak Rian yang sedang kerasukan bersama warga. Perlawanan pun terjadi sangat keras, sehingga salah satu orang yang mencoba menangkap mengejar salah satu dari orang tersebut terkena pukulan dari istri Bapak Rian yang sedang kerasukan, sehingga mengakibatkan gigi dari beliau patah satu di depan kena pukulan dari istri Bapak Rian yang sedang kerasukan. Dan salah satu ustadz setempat pun datang. Kami pun menyuruh jin tersebut untuk dikeluarkan. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz keluarkan. Pak Ustadz pun segar membacakan ayat-ayat pengusir jin, dan ia mengatakan pada jin tersebut, kalian wahai jin, keluar kalian, jangan ganggu keluarga ini. Dan ternyata baru beberapa kata yang dilontarkan ustadz tersebut, ia sangat marah dan langsung menjawab, ini bukan urusan kalian. Saya benci orang ini yang mengganggu, tidak bisa menghargai tempat saya, ujar jin yang rasuk di dalam tubuh istri Pak Rian. Dan berlinang air mata, Bapak Rian pun meminta maaf siapapun kalian jika istri saya dan jika kami mengganggu tempat kalian dan tidak ada maksud sengaja, ujar Bapak Rian. Sebagai suami memohon maaf, tidak ada mengulangi lagi. Kami berjanji tidak akan untuk mengulanginya lagi. Kami hilaf atas kejadian yang pernah terjadi. Akhirnya jin tersebut pun selang dari 1 menit kerasukan tersebut, setelah meminta maaf, akhirnya istri Bapak Rian kembali sadar. Dan suasana menjadi tenang kembali. Dan semua pun kembali ke rumah masing-masing dengan rasa ketakutan dan kebingungan dengan kejadian yang mereka lihat. Karena pada saat itu posisinya sudah jam 1 malam. Keesokan paginya, Bapak Rian mengeluarkan semua barang-barangnya, dan ternyata Bapak Rian dan keluarga tidak ingin lagi tinggal di sini. Mereka mengatakan, tidak tenang dengan keadaan seperti ini. Saya ingin pindah saja, Bu Irna. Karena mereka selalu diteror oleh makhluk halus, dan akhirnya rumah itu menjadi kosong. Ibu Irna, hati-hati, jangan buat masalah di sini ya, ujar Bapak Rian kepada tetangganya Ibu Irna. Pada saat itu, setiap malam, Ibu Irna selalu merasa ketakutan. Setiap kali keluar menjemur pakaian, melihat ke arah rumah tersebut, ya mungkin halusinasi saya, ujar Ibu Irna. Selalu saya melihat seperti ada orang di dalam rumah tersebut, padahal jelas sudah kosong. Tapi saya cuekin saja sih, walau sebenarnya saya takut sekali. Dan saya terus mencoba memberanikan diri. 1 bulan pun berlalu dari pindahnya Bapak Rian dari rumah tersebut. Info dari beberapa warga setelah 1 bulan rumah itu kosong, banyak warga beberapa kali yang lewat di malam hari di depan rumah tersebut melihat ada sosok nenek-nenek di dalam rumah tersebut. Pak Amir namanya.
Ia pernah melihat ke arah rumah tersebut di malam hari pada pukul 11 malam. Tanpa sengaja ia memandang ke arah jendela dengan kaca hitam di rumah tersebut. Tiba-tiba ia melihat ada sosok seorang wanita tua di balik kaca hitam tersebut. Di samping gorden berwarna kuning, ujar bapak tersebut. Ya, posisinya di balik gorden seperti ada bayangan nenek-nenek tua yang bongkok, dan dia melihat ke arah saya. Ibu Irna sangat tidak tenang mendengarkan cerita-cerita orang-orang ini. Padahal selama ini tenang-tenang saja, tidak ada melihat apapun. Dan saya terus berpikir positif, walau cerita-cerita demi cerita orang-orang banyak sekali saya dengarkan. Alhamdulillah saya tidak pernah diganggu, ujar Ibu Irna selama tinggal di sini. Dan semenjak kejadian tersebut, lorong gang rumah tersebut atau rumah kami jadinya yang dulunya sangat gelap tanpa ada pencahayaan, dan kini warga memberikan cahaya dari pihak setempat memasang penerangan sehingga kami tidak begitu takut melewati rumah tersebut, walau kami sebenarnya tahu semua mengenai kisah rumah ini. Ya, inilah cerita kisah nyata yang Ibu Irna alami sebagai tetangga rumah kosong tersebut, dan jelas sebagai saksi. Dan Ibu Irna alhamdulillah sampai hari ini bersebelahan dengan rumah tersebut, tidak pernah melihat sosok penampakan kecuali cerita-cerita dari orang-orang. Ya, masukan kepada teman-teman, Ibu Irna menghimbaukan kepada semuanya agar tidak membuang sampah sembarangan atau melakukan yang tidak baik, hal negatif, apalagi di tempat sepi dan keramat seperti yang terjadi ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan saya pun sebagai pemilik channel ini yang langsung bertanya atas kejadian di tempat kediaman Ibu Irna, mengucapkan terima kasih atas cerita yang sudah diberikan. Kami dari Mekandi Channel mohon bantuan subscribe-nya, like, komen, dan lonceng agar selalu mengikuti cerita nyata yang kami angkat kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.